Hujan deras mengguyur kota malam itu. Seolah langit ikut meratapi nasib Najib. Pria berusia 27 tahun itu duduk di sudut ruang interogasi. Tangan terborgol, wajahnya pucat, namun matanya menyala penuh amarah. Di hadapannya, Inspektur Hadi, seorang polisi berbadan tegap dengan kumis tebal, menatapnya dingin. "Jadi, Najib?" kata Hadi, suaranya serak, seperti kerikil yang bergesekan. "Kau pikir kami bodoh? Darah kakakmu ada di bajumu, pisau dengan sidik jarimu ditemukan di tempat kejadian perkara. Mau bilang apa lagi?" Najib menunduk. Rambut hitamnya yang basah menutupi dahi. "Saya tidak membunuh Farid," gumamnya. Suaranya parah. "Saya tidak akan pernah menyakiti kakak saya." Hadi memukul meja, membuat borgol Najib berderit. "Jangan main-main. Kami punya saksi. Reza, sahabatmu, bilang kau cekcok dengan Farid malam itu. Kau marah karena dia menolak pinjaman uang. Kau pikir kami tidak tahu?" Mata Najib membelalak. "Reza," namanya terasa seperti racun di lidahnya. "Dia berbohong. Dia ada di sana malam itu. Dia tahu saya tidak." "Sudah cukup," potong Hadi. "Kau akan diadili, dan dengan bukti ini, kau akan membusuk di penjara seumur hidup." Pintu ruang interogasi terbuka, dan seorang wanita muda masuk. Dia mengenakan seragam polisi, rambutnya dikonser rapi. Wajahnya tegas namun ada kelembutan di matanya. "Inspektur, pengacara tersangka sudah datang," katanya. Hadi mendengus. "Baik Laila, biar dia bicara dengan pengacaranya. Tapi, ini cuma buang waktu." Najib menatap Laila sekilas, mencari secercah empati, tapi wanita itu hanya menunduk dan keluar. Najib merasa dunianya runtuh. Farid, kakaknya satu-satunya keluarga yang ia miliki, kini pergi. Dan Reza, sahabat yang ia percaya, telah menusuknya. Dari belakang hujan masih mengguyur. Ketika van pengangkut tahanan berhenti di depan gerbang besi penjara Batu Kelabu, Najib, dengan tangan terborgol dan baju tahanan yang kebesaran, melangkah keluar. Matanya menatap lurus, meski jantungnya berdegup kencang. Bau besi basah dan tanah lembab menyengat hidungnya. Dua sipir berdiri di sampingnya. Salah satunya Laila, yang kini mengenakan mantel hujan hitam, wajahnya tersembunyi di balik bayang topi seragam. "Jalan!" bentak sipir kedua, seorang pria pendiam bernama Budi, mendorong pundak Najib. Najib tersandung. Tapi ia menahan diri, tidak ingin memberi kepuasan pada siapapun dengan menunjukkan kelemahan. Di dalam lorong penjara terasa seperti gua yang dingin. Daun penggap, cahaya lampu neon berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang yang menari di dinding abu-abu. Najib bisa mendengar tawa parau dan bisikan dari sel-sel di sekitarnya. Matanya menangkap sosok-sosok di balik jeruji. Wajah-wajah keras, penuh bekas luka, menatapnya seperti serigala yang mencium darah. "Wajah baru." "Ya," teriak seseorang dari sel di ujung lorong. "Lihat itu, anak kota. Pasti tak tahan seminggu." Najib mengabaikan ejekan itu, tapi dadanya sesak. Ia bukan penutup emosi yang baik, tapi di sini, ia tahu, menunjukkan ketakutan sama dengan menyerahkan nyawa. Laila, yang berjalan di sampingnya, melirik sekilas. Matanya tajam. Tapi ada sesuatu di sana, keingintahuan. Mungkin, atau sesuatu yang lebih dalam. "Mereka cuma menggonggong," gumam Laila, suaranya rendah, agar hanya Najib yang mendengar. "Jangan beri mereka alasan untuk menggigit." Najib menoleh, terkejut dengan nada yang hampir manusiawi dari sipir itu. "Mereka bukan satu-satunya yang ingin menggigit," balasnya. Suaranya pahit. "Sepertinya semua orang di sini sudah memutuskan saya bersalah." Laila tidak menjawab.
hanya mempercepat langkah. Najib memperhatikan gerakannya tegap, tapi ada ketegangan di pundaknya, seolah ia membawa beban yang tak terlihat. Ia bertanya-tanya, apa yang membuat seorang wanita seperti Laila bekerja di tempat seperti ini. Mereka sampai di sel kecil di ujung lorong. Budi membuka pintu jeruji dengan bunyi derit yang menusuk. "Masuk," katanya. "Ini rumahmu sekarang." Najib melangkah masuk, dan pintu ditutup dengan bunyi keras. Sel itu sempit, hanya berisi ranjang besi berkarat, toilet kecil, dan meja kayu yang sudah lapuk. Dindingnya penuh coretan nama, kutukan, doa-doa yang tak pernah terkabul. "Selamat datang di neraka, anak manis." Suara kasar terdengar dari sel sebelah. Najib menoleh dan melihat seorang pria bertubuh besar. Wajahnya penuh janggut dan bekas luka. "Nama gue Malik, dan di sini gue yang atur." Najib menatapnya, menahan dorongan untuk membalas. "Saya cuma ingin tenang," katanya pelan. Malik tertawa. Suaranya menggema di lorong. "Tenang? Di sini? Kau, lucu juga, tapi lihat anak manis. Kau bikin orang-orang resah. Sipir-sipir itu, terutama si Laila, sudah melotot ke arahmu sejak kau masuk. Kau pikir kau siapa, pangeran?" Najib mengerutkan kening. "Saya tidak minta perhatian siapapun." "Oh, tapi kau dapat," kata Malik menyeringai. "Dan itu masalah. Kau bikin orang iri. Dan di sini, iri itu berbahaya." Laila, yang masih berdiri di luar sel, tampak mendengar percakapan itu. Ia melangkah mendekat, tongkatnya mengetuk jeruji. "Cukup, Malik," katanya. Suaranya dingin. "Kau tahu aturannya. Jangan ganggu tahanan baru." Malik mengangkat tangan, pura-pura menyerah. "Baik, Bu Sipir. Tapi awasi anak ini." Daya bikin suasana panas. Laila menatap Najib sekilas sebelum berbalik pergi. Namun, ada sesuatu di matanya, bukan sekadar tugas, melainkan sesuatu yang personal. Seolah ia melihat lebih dari sekadar tahanan di hadapannya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui sela-sela jendela tinggi di lorong penjara, tapi sinarnya tidak cukup untuk menghangatkan dinding batu yang dingin. Najib duduk di ranjang besinya, menatap secari kertas yang ia temukan semalam di bawah bantal. Tulisan tangan yang buru-buru itu masih terngiang di benaknya. Farid tahu terlalu banyak. Cari orang berinisial R. Ia memutar-mutar kertas itu di tangannya. Pikirannya kacau. Siapa R? Apakah ini jebakan? Atau secercah harapan? Pintu selnya berderi terbuka, dan Laila muncul. Seragamnya rapi seperti biasa, tapi matanya tampak lelah. "Najib, bangun, kau punya kunjungan," katanya. Suaranya datar tapi ada nada yang sulit dibaca, mungkin kekhawatiran. "Kunjungan?" Najib mengerutkan kening, berdiri perlahan. "Siapa?" Laila tidak menjawab, hanya mengangguk ke arah lorong. "Ikut aku, jangan buang waktu." Najib mengikuti. Borgol di tangannya mengeluarkan bunyi gesekan logam yang menusuk. Di lorong, Ayah merasakan tatapan dari sel-sel lain. Malik, yang bersandar di jeruji selnya, menyeringai lebar. "Lihat itu, anak manis dapat kunjungan." "Siapa, pacar?" Ejekannya diikuti tawa parau dari tahanan lain. Najib mengabaikannya, tapi dadanya terasa sesak. Perhatian yang ia terima di penjara ini mulai terasa seperti kutukan. Bahkan di antara sipir, ia merasakan tatapan bukan hanya dari Laila, tapi juga dari Sari, sipir baru yang selalu menemukan alasan untuk melewati selnya. Pagi ini, saat ia melintas, Sari sempat tersenyum tipis dan berkata, "Kau baik-baik saja ya, Najib? Kalau butuh apa-apa, bilang." Nada itu terdengar tulus, tapi Najib tahu lebih baik daripada mempercayai siapapun di sini. Di ruang kunjungan, Najib membeku ketika melihat sosok di balik kaca tebal. "Reza,
Sahabatnya sejak kecil. Duduk di sana. Rambutnya acak-acakan. Matanya menghindari kontak. Najib merasakan amarah membakar dadanya. Tapi ia menahan diri. Duduk di kursi keras di depan kaca. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Najib. Suaranya dingin, seperti es. Reza menggosok tangannya. Gugup. Aku cuma ingin lihat kau, Jib. Aku khawatir. Khawatir? Najib tertawa pahit. Kau yang bilang ke polisi bahwa aku bertengkar dengan Farid. Kau yang membuat mereka yakin aku pembunuhnya. Dan sekarang kau bilang khawatir. Reza menandok, wajahnya pucat. Aku tidak punya pilihan, Jib. Kau tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Farid, dia terlibat dengan orang-orang berbahaya. Aku cuma... Cukup, bentak Najib. Tangannya mengepal hingga borgolnya berderit. Farid adalah kakakku. Dia satu-satunya keluarga yang aku punya. Dan kau, yang kuanggap saudara, menusukku dari belakang. Di sudut ruangan, Laila berdiri mengawasi. Tangannya memegang tongkat dengan erat. Ia mendengar setiap kata. Dan sesuatu di wajahnya berubah keraguan. Mungkin ia tahu ada yang tidak beres dengan kasus ini. Tapi ia juga tahu betapa berbahayanya menggali lebih dalam di penjara ini. Kau tidak mengerti, gumam Reza. Suaranya nyaris berbisik. Farid menemukan sesuatu yang seharusnya tidak dia tahu. Tentang bisnis. Tentang seseorang bernama Raden. Najib membeku. Raden. Air kertas itu kembali terbayang di benaknya. Siapa Raden? Desaknya. Reza menggeleng. Ketakutan terlihat. Metanya, aku tidak bisa bilang, Jib. Mereka akan membunuhku. Maafkan aku. Ia bangkit, hampir menjatuhkan kursi, dan bergegas pergi. Najib memukul kaca, berteriak, Reza, kembali, katakan yang sebenarnya. Tapi Reza sudah hilang di balik pintu. Laila melangkah mendekat. Suaranya rendah, tenang, Najib. Membuat keributan tidak akan membantu. Najib menatapnya. Matanya penuh amarah dan keputusasaan. Kau Denger, itu. Dia tahu sesuatu. Kakakku tidak pantas mati. Dan aku tidak akan membusuk di sini untuk kejahatan yang tidak kulakukan. Laila menatapnya lama. Lalu berbalik tanpa kata. Tapi di pikirannya, ia tahu ada sesuatu yang busuk di penjara batu. Kelabu dan Najib mungkin adalah kunci untuk mengungkapnya. Lorong penjara batu kelabu terasa lebih sempit hari ini. Seolah dinding-dindingnya merapat untuk menghimpit Najib. Ia duduk di sudut selnya. Kunci kecil bertanda R tergenggam erat di tangannya. Cahaya redup dari lampu neon di atas membuat bayang-bayang di wajahnya, menonjolkan garis-garis kelelahan dan keteguhan yang bercampur. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Reza. Farid tahu terlalu banyak. Raden? Siapa Raden? Dan mengapa kunci ini terasa seperti beban, sekaligus harapan? Pintu sel berderit, dan Laila muncul. Wajahnya tegang tapi matanya menunjukkan sesuatu yang baru, keraguan. Atau mungkin simpati. Najib, ikut aku, katanya. Suaranya rendah. Kau dipanggil ke perpustakaan untuk kerja harian. Najib mengerutkan kening. Perpustakaan? Sejak kapan tahanan baru dapat tugas ringan? Jangan banyak tanya, potong Laila. Tapi nada di suaranya tidak sekeras biasanya. Ayo, sebelum Malik dan anak buahnya melihatmu. Najib mengikuti. Borgolnya berdenting pelan. Di lorong, ia merasakan tatapan tajam dari sel-sel lain. Malik, yang sedang mengasah sesuatu di sudut selnya, melirik dengan seringai penuh ancaman. Hati-hati, anak manis, katanya. Suaranya seperti desis ular. Sipir cantik itu tidak akan selalu ada untuk menyelamatkanmu. Lele mengetuk jeruji Malik dengan tongkatnya. Diam, Malik, atau kau ingin tambahan waktu di isolasi? Malik tertawa.
tapi matanya tetap tertuju pada Najib. Penuh dendam, Najib mengabaikannya, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia tahu waktu damainya di penjara ini hampir habis. Di perpustakaan, sebuah ruangan kecil dengan rak-rak kayu yang berderit dan buku-buku berdebu. Laila menutup pintu di belakang mereka. Kau punya waktu 1 jam untuk mengatur buku, katanya, tapi ia tidak bergerak pergi. Sebaliknya, ia melangkah mendekat. Suaranya merendah. Najib, kau harus hati-hati. Malik merencanakan sesuatu. Aku dengar dia bicara dengan anak buahnya tadi malam. Najib menatapnya. Terkejut. Kenapa kau memberitahuku ini? Kau sipir, bukannya kau seharusnya netral? Laila menghela napas. Wajahnya menunjukkan konflik batin. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang karena sistem ini, katanya pelan. Adikku, dia mati di penjara lain, dijebak seperti kau. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Najib terdiam. Kata-kata Laila mengguncang sesuatu di dalam dirinya. Jadi kau percaya aku tidak membunuh Farid? Aku belum yakin, jawab Laila jujur. Tapi aku tahu ada yang busuk di sini. Dan kunci yang kau pegang itu. Ia berhenti. Matanya melebar. Di mana kau dapatkan itu? Najib ragu. Tapi ada sesuatu di mata Laila yang membuatnya ingin percaya. Aku menemukannya di selku bersama catatan tentang seseorang bernama Raden. Laila menarik napas tajam. Raden, gumamnya, itu nama yang sering kudengar di rapat sipir. Tapi tidak ada yang berani bicara terbuka. Kau harus cari tahu lebih banyak, Najib. Tapi hati-hati, jika Malik tahu kau punya itu, kau selesai. Sebelum Najib bisa menjawab, pintu perpustakaan terbuka. Dan Sari, sipir baru, masuk. Wajahnya ramah. Tapi ada sesuatu di senyumnya yang membuat Najib waspada. Laila, kau di sini? Tanya Sari. Nada suaranya terlalu manis. Kepala sipir mencarimu. Sepertinya ada masalah dengan laporan tahanan. Laila menegang, tapi ia mengangguk. Baik, aku akan ke sana. Ia melirik Najib sekilas. Jangan buang waktu, selesaikan tugasmu. Saat Laila pergi, Sari mendekati Najib. Senyumnya melebar. Kau cukup menarik perhatian ya Najib, katanya. Suaranya lembut, tapi penuh maksud. Tapi hati-hati, tidak semua perhatian itu baik. Najib tidak menjawab, hanya menunduk dan mulai mengatur buku. Tapi di pikirannya, ia tahu Sari bukan sekadar sipir biasa. Dan kunci di saku bajunya terasa semakin berat. Hari sidang tiba dengan langit kelabu yang menyelimuti kota, seolah alam sendiri meragukan keadilan yang akan diberikan. Najib berdiri di selnya. Dokumen yang ditemukan di perpustakaan terselip di balik baju tahanannya. Terasa seperti bom yang siap meledak. Kensi bertanda R masih ada di sakunya. Pengingat akan perjuangan yang membawanya ke titik ini. Namun, ancaman Malik menggantung seperti bayang-bayang. Dan bisikan tentang kecelakaan yang direncanakan untuknya di lorong penjara membuat jantungnya berdegup kencang. Pintu sel terbuka dan Laila muncul. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Najis sidang dimulai dalam 2 jam, katanya. Suaranya rendah, namun tegas. Kau harus sampai ke pengadilan dengan selamat. Malik dan anak buahnya sudah dibayar untuk memastikan kau tidak keluar dari sini hidup-hidup. Najib menatapnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Kenapa kau melakukan ini Laila? Kau bisa kehilangan segalanya. Laila menunduk. Tangannya menggenggam tongkat dengan erat. Karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang tidak bersalah. Adikku, dia tidak punya kesempatan seperti kau. Jika aku bisa membantu 1 orang saja, mungkin itu cukup untuk menebus kegagalanku. Najib terdiam. Kata-kata Laila mengguncang sesuatu di dalam dirinya. Kau tidak gagal, gumamnya. Kau memberiku harapan, padahal aku sudah menyerah. Laila menggeleng, matanya berkaca-kaca.
Jangan terlalu percaya padaku, Najib. Aku hanya melakukan apa yang benar. Sekarang, dengar, aku sudah mengatur supaya kau dipindahkan dengan Van terpisah ke pengadilan. Tapi Sari, dia mencurigaiku. Jika dia melapor ke kepala sipir, kita tidak punya banyak waktu. Sebelum Najib bisa menjawab, suara langkah berat terdengar di lorong. Sari muncul. Senyum tipis di wajahnya yang tidak lagi terlihat ramah. Laila, kau sepertinya terlalu dekat dengan tahanan ini, katanya. Nada suaranya penuh sindiran. Kepla, sipir ingin bicara denganmu. Sekarang, Laila menatap Sari, lalu menoleh ke Najib. Tetap tenang, bisiknya sebelum berbalik. Aku akan menemuimu di Van. Najib merasakan dadanya sesak. Ia tahu ini bukan sekadar sidang, ini adalah pertaruhan hidup dan matinya. Dan di balik semua itu, nama Raden Sukma, orang yang menghancurkan hidupnya, menanti untuk diungkap.